pemirsa, Ruben lagi yang akan saya bahas terkait dari pemberitaan yang lagi rame, di mana Ruben mengunggah sebuah status yang intinya peran ayah sudah ditiadakan, intinya seperti itulah ya. Dan tentunya itu ditujukan kepada Sarwenda yang saat ini lagi dekat dengan Sergio, di mana anak-anaknya juga dekat dengan Sergio, dan tentunya ini mungkin menyakiti hatinya Ruben sehingga dia sampai nulis status seperti itu di media sosial. Tidakkah hal seperti itu bisa diusahakan untuk tidak di-up di media sosial? Misalnya kalau ada masalah bisa bicara langsung dengan Sarwenda. Toh mereka masih menyimpan nomornya masing-masing, ya toh. Kadang-kadang kok ya sebegitunya Ruben. Efek dari sebuah perceraian ya pasti begitu. Mengapa Ruben sampai menulis status seperti itu? Apakah karena ada hambatan untuk menjalin kedekatan dengan anak-anaknya? Tidak kok. Tidak ada hambatan untuk menjalin hubungan dengan anak-anaknya. Di sini ada 10 cangkir, yang artinya Ruben bisa dekat dengan anak-anaknya dengan mudah. Nah, simbol sebuah keluarga yang bahagia. Ya. Tapi mengapa sampai Ruben menulis satu seperti itu? Apakah Ruben cemburu? Ada simbol Sarwenda. Ada kecemburuan di sini karena Sarwenda saat ini sudah menjadi sosok wanita yang mandiri. Ditambah lagi juga memiliki teman dekat seorang laki-laki yang juga dekat dengan anak-anaknya. Ini. Jadi memang ada kecemburuan, dan kalau kita lihat ya perbandingannya ya. Karir Ruben dengan karir Sarwenda saat ini sepertinya lebih menonjol Sarwenda. Ini versi pemberitaan loh ya, tapi kalau versi pendapatan saya kurang tahu. Apakah hal ini yang membuat Ruben menjadi gimana gitu pada Sarwenda? 7 cangkir. Ruben tidak fokus kepada kehidupannya. 7 cangkir ini ibaratnya seseorang yang melihat sana, melihat sini dan lain sebagainya. Kenapa sih nggak fokus pada dirinya? Kan hubungan dia dengan Sarwenda sebenarnya sudah berakhir secara hubungan suami istri. Sarwenda berhak mendapatkan kebahagiaan, berhak melanjutkan hidupnya. Nah, seseorang janda yang ingin menikah lagi tentunya berharap calon pasangannya ini bisa dekat dengan anak-anaknya, bisa mengasihi anak-anaknya. Lah, gimana caranya untuk bisa mengasihi anak-anaknya? Tentunya ada kedekatan-kedekatan yang dibangun seperti saat ini yang kita lihat ya kan. Nanti pun kalau Ruben seandainya mau menikah dengan seseorang, pastinya Ruben juga harus ada kedekatan seandainya calonnya ada anaknya. Seperti gosipnya yang dulu, gosip tak beneran dengan Desi Ratnasari, kan Ruben juga ada kedekatan dengan anaknya. Ya sama saja toh saat ini Ruben atau Sarwenda dengan Gio, yang pada akhirnya Gio ada kedekatan dengan anak-anak Sarwenda. Apalagi yang dimasalahkan? Saya kadang-kadang juga heran dengan Ruben kenapa bisa jadi seperti ini. Mau ia hidup tenang-tenang, fokus pada kehidupannya, saling mendoakan, saling support. Andai kata ada masalah bisa dibicarakan melalui WA ya toh. Karena di sini loh, dia ada kemudahan kok untuk bisa bersama anaknya, untuk bisa bertemu dengan anaknya. Ya tentunya harus ada waktu yang sama-sama luang. Karena Ruben ini juga sibuk, anak-anaknya juga ada kegiatan sekolah dan lain sebagainya ya toh. Kalaupun berbenturan kemudian dia tidak bisa bersama anaknya, ya jangan terlalu bernegatif thinking di sini. Apakah Ruben tidak suka Sarwenda dekat dengan Gio? The Chariot.
Dibilang nggak suka sih, nggak masalah sebenarnya dekat dengan Jiu, karena di sini ada simbol sebuah proses perjalanan. Bahagia dan tidaknya kan juga yang menjalani nanti adalah Sarwenda, ya. Tapi mengapa kayak gitu sikapnya? Karena memang untuk saat ini komunikasi dia dengan Sarwenda sudah tidak baik-baik saja. Ini loh simbolnya. Simbol dua orang yang tidak bertegur sapa, padahal dua orang ini sangat dekat yang dibatasi oleh pohon. Makanya di sini ada simbol orang yang meditasi, yang artinya introspeksi diri dulu sebelum kamu menyatakan hal-hal yang bisa membuat gonjang-ganjing di media sosial. Apakah kedepannya hubungan Ruben dengan Sarwenda bisa membaik kembali atau bisa akur lagi sebagai seorang orang tua untuk anak-anaknya ya? Apakah bisa akur lagi Ruben dengan Sarwenda? Ada simbol Raja Tongkat. Sebenarnya bisa. Raja ini simbol dari Ruben. Tergantung Rubennya, tergantung keputusan Rubennya ini. Dari Sarwendanya sendiri bagaimana? The Empress Sarwenda ini welcome saja kok dengan Ruben. Ya, welcome saja, baik-baik saja. The Empress itu simbol dari sebuah kemakmuran, sebuah rezeki, keberkahan. Jadi kalau Ruben baik, komunikasi baik dengan Sarwenda, Sarwenda juga akan menyambut dengan baik. Ini simbolnya, ya. Apakah Ruben saat ini begitu ingin dekat dengan anaknya kah? Ataukah ada tendensi yang lainnya mengungkap hal itu? Apakah Ruben ada ingin dekat anaknya? Ada rencana-rencana sebenarnya, mungkin begini, Ruben ini kecewa karena sebenarnya dia sudah merencanakan sesuatu acara dengan anak-anaknya. Tapi kemudian acara itu tidak sampai kejadian, tidak terwujud seperti itu. Apalagi beberapa hari kemarin kan libur panjang anak sekolah. Tentunya sebagai orang tua, Ruben juga ingin bersama dengan anak-anaknya. Tapi mungkin Sarwenda juga punya acara dengan anak-anaknya. Apalagi kan mereka seorang Nasrani. Pasti banyak acara yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, jadi Sarwenda punya rencana, Ruben juga punya rencana. Di mana Ruben pada akhirnya harus gigit jari karena Sarwenda lebih merencanakan sesuatu dengan anak-anaknya. Ternyata masalah seperti itu toh. Ya Allah. Kemudian, apakah Ruben kecewa karena rencananya tidak kesampaian? Iya. Ada simbol 8 cangkir. Nah, di sininya juga ada simbol anjing, yang artinya seseorang yang kecewa karena tidak bisa melupakan dari hal-hal yang sudah pernah dialaminya, yaitu dengan anak-anaknya ini. Jadi pada dasarnya Ruben punya rencana ingin bersama anak-anaknya saat anaknya libur. Tetapi ternyata Sarwenda juga punya rencana bersama anak-anaknya. Jadinya seperti itu. Makanya di sini ada kekecewaan Ruben kepada Sarwenda pada akhirnya mengunggah sebuah status yang seperti itu. Aduh, masalah seperti ini sebenarnya bisa dibicarakan jauh-jauh hari loh ya. Jadi kalau punya rencana ya jangan dadakan. Beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya bicarakan baik-baik dengan Sarwenda. Lah gimana mau membicarakan baik-baik kalau komunikasi mereka kurang baik, sudah renggang. Nah, sudah renggang di sini. Padahal sebenarnya Sarwenda welcome saja, the Empress. Kalau Rubennya baik, komunikasinya Sarwenda juga akan menyambut baik. Nah, ini
Ya seperti itulah ya teman-teman, yang namanya keluarga yang sudah bercerai sebenarnya sudah harus memikirkan resiko-resiko ke depannya terkait hubungannya dengan anak-anaknya. Pasti akan menghadapi hal-hal gesekan-gesekan. Pasti itu. Tinggal dari kedewasaan masing-masing saja untuk bisa membagi waktunya, untuk bisa dekat kembali dengan anak-anaknya. Tentu harus menjalin hubungan baik dengan yang dewasa, yaitu Ruben dengan Sarwenda. Kalau hubungan Ruben dan Sarwenda tidak baik, bagaimana mereka bisa merencanakan kegiatan anak-anak ke depannya? Intinya di situ kok. Masing-masing punya rencana. Sayangnya hubungan orang tuanya sudah tidak baik-baik saja.